kecewa, Barcelona cuma bisa menang 1 gol saja. Barcelona akhirnya bisa meraih kemenangan perdana mereka di ajang Liga Champions setelah berhasil menumbangkan Dinamo Kiev dengan skor akhir 1-0. Sekaligus menjadi kemenangan kedua mereka secara beruntun setelah jeda internasional. Gerard Pique mencetakkan gol di menit ke-36 usai menerima crossing dari Jordi Alba. Tetapi raksasa Katalan melewatkan sejumlah peluang untuk bisa mengakhiri perlawanan tamu mereka lebih cepat. Ini merupakan poin pertama, gol pertama dan kemenangan pertama bagi Barcelona di grup E setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-3 dari Bayern Munchen dan juga sempat dikalahkan Benfica pada matchday yang kedua. Dan Ronald Koeman juga menyayangkan ketidakmampuan Barcelona untuk mencetakkan lebih dari 1 gol dalam kemenangan Barcelona tersebut. Manchester United berhasil comeback di Old Trafford. Setan Merah memainkan pertandingan ketiga grup F Liga Champions di Old Trafford, dan di laga itu Setan Merah harus menjamu salah satu tim kuat asal Italia yakni Atalanta. Di laga ini Manchester United sempat tertinggal 0-2 terlebih dahulu, namun di babak kedua Setan Merah menggila dan mengemaskan 3 gol melalui gol yang dilesakan oleh Marcus Rashford, Harry Maguire dan juga Cristiano Ronaldo. Maguire menyebutkan di babak kedua memiliki tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Namun misi berat itu sukses dilaksanakan dengan baik berkat dukungan dari para supporter. Maguire juga menilai bahwa para fans Manchester United sukses menciptakan atmosfer yang luar biasa di Old Trafford kemarin. Atmosfer itu mendorong para pemain United untuk memberikan usaha terbaik mereka dan memenangkan laga. Lawan Atalanta, Manchester United catatkan 300 gol pada era Solskjaer. Setelah Marcus Rashford mencetakkan gol untuk Manchester United saat menghadapi Atalanta, Setan Merah kini telah memecahkan rekor 300 gol di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer. United mencatatkan sejarah tersebut setelah 136 pertandingan di bawah manajemen pelatih asal Norwegia itu. Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo membuat catatan Solskjaer menjadi 302 gol dalam pertandingan yang dimenangkan Manchester United itu. Dikutip dari laman resmi Manchester United, Rashford menjadi pencetak gol terbanyak pada era Ole Gunnar Solskjaer. Ia berhasil menyumbangkan lebih dari 1/6 dari semua gol tersebut. Diketahui Marcus Rashford berhasil mencetakkan 54 gol untuk Setan Merah di bawah nakoda Solskjaer. Sedangkan di tempat kedua ditempati oleh Bruno Fernandes yang berhasil mengoleksi 44 gol. Dilanjutkan oleh Anthony Martial yang berhasil mengoleksi 35 gol, dan juga ada Mason Greenwood yang berhasil mengoleksi 33 gol. Jorginho bantu Chelsea taklukkan Malmo. Pemain terbaik UEFA yakni Jorginho mencetakkan 2 gol dari titik putih untuk membantu Chelsea menaklukkan Malmo dengan skor akhir 4-0. 2 penalti Jorginho itu mengikuti gol-gol kemenangan Chelsea yang dicetakkan oleh Andreas Christensen dan juga Kai Havertz. Kendati menang, Chelsea tak beranjak di urutan kedua klasemen grup H dengan raihan 6 poin atau terpaut 3 angka dari pemuncak klasemen yakni Juventus. Adapun Malmo yang masih tanpa poin tak beranjak dari posisi kunci. Demikian catatan laman resmi dari UEFA. Namun sayang kemenangan itu harus dibayar mahal dengan 2 striker Chelsea yang mengalami cedera. Lukaku ditarik keluar di menit ke-23. Diketahui Lukaku mengalami cedera ketika mendapatkan tackle dari pemain Malmo. Sementara Timo Werner ditarik keluar pada penghujung babak yang pertama dan ia dikabarkan mengalami cedera hamstring. Resmi Newcastle United pecat pelatihnya. Newcastle United resmi tak ditangani oleh Steve Bruce lagi. The Town mengumumkan telah berpisah jalan dengan manajer berusia 60 tahun itu. Steve Bruce dan Newcastle United resmi berpisah jalan setelah 13 hari Newcastle United diakuisisi oleh Pangeran Arab Saudi yakni Mohammed bin Salman. Perpisahan ini terjadi setelah Steve Bruce melalui laga ke-1000 sebagai manajer dengan Newcastle kalah 2-3 dari Tottenham Hotspur pada pekan yang lalu. Rumor pergantian manajer di Newcastle United memang santer beredar setelah kedatangan pemilik yang baru. Dengan dukungan dana yang masif dari Arab Saudi, Newcastle United diperkirakan akan membangun ulang klub secara besar-besaran. Sejumlah nama pun kini dikaitkan dengan posisi manajer Newcastle United. Di antaranya ada nama Steven Gerrard, Lucien Favre, hingga yang terbaru adalah Paulo Fonseca. Fonseca jadi kandidat terkuat manajer anyar Newcastle United.
Para petinggi dan fans dari Newcastle United geram betul dengan kinerja dari Steve Bruce sepanjang musim ini. Dari total 8 pertandingan yang telah dimainkan di Liga Inggris, Newcastle United telah menelan 5 kekalahan, dengan berhasil 3 meraih hasil imbang tanpa sekalipun bisa meraih kemenangan. Performa jeblok ini membuat Callum Wilson dan juga kawan-kawan terpuruk di posisi ke-19 klasemen dengan raihan 3 poin, hanya unggul 1 angka dari Norwich City yang berada di dasar klasemen. Menurut pemberitaan media-media di Inggris, manajemen The Magpies kini ancang-ancang mencari pengganti dari Steve Bruce. Dengan mantan pelatih AS Roma yakni Paulo Fonseca adalah kandidat terkuat untuk menggantikannya. Peluang Fonseca sendiri untuk membesuk Newcastle United cukup terbuka lebar, mengingat sejauh ini ia belum menangani klub manapun setelah kontraknya habis di AS Roma pada akhir musim 2020-2021 kemarin. Resmi, Barcelona umumkan kontrak baru dari Ansu Fati. Para fans Barcelona kini bisa sedikit bernafas lega dengan berita yang bisa menjadi salah satu hal yang terpenting yang dilakukan klub sepanjang tahun ini. Setelah Ansu Fati menandatangani kontrak yang baru yang mengikatnya dengan klub hingga tahun 2027. Sebelumnya sudah ada banyak pembicaraan bahwa Barcelona sedang bekerja untuk memberikan kontrak yang baru pada Ansu Fati yang kontraknya sebelumnya akan berakhir pada akhir musim ini. Dan kini sama seperti Pedri, Ansu Fati juga mendapatkan kontrak baru jangka panjang yang akan membuatnya bertahan di klub hingga tahun 2027 mendatang. Kabarnya keduanya sama-sama dipagari klub dengan klausul rilis yang termahal di dunia, yang kini nilai klausul rilisnya bisa mencapai 16,5 triliun rupiah. Marcelo Brozovic disyaratkan pergi dari Inter Milan. Gelandang Inter Milan yakni Marcelo Brozovic sepertinya musim depan tidak akan bermain lagi untuk Nerazzurri. Pasalnya ia tidak memberikan jawaban yang pasti ketika ditanya soal masa depannya usai laga kontra Sheriff Tiraspol kemarin. Pemain internasional Kroasia itu belakangan ini terus dikaitkan akan hengkang dari raksasa Liga Italia. Hal tersebut tak lepas dari masa kerjanya yang akan berakhir dengan Inter Milan pada Juni 2022 mendatang. Pepe Morates sebelumnya menyebutkan bahwa antara pihak klub dan juga agen dari Marcelo Brozovic akan segera melakukan pertemuan membahas masa depannya. Namun nyatanya ini tidak terjadi, sehingga kini kabar Marcelo Brozovic meninggalkan Giuseppe Meazza semakin kencang. Bahkan masa depannya yang tak jelas membuat sejumlah klub-klub besar Eropa seperti Manchester United, Barcelona, dan Liverpool diberitakan tertarik untuk memboyongnya. Newcastle United ingin bawa Mesut Ozil kembali ke Liga Inggris. Berkat akuisisi, Newcastle United pun kini berambisi melakukan perombakan pemain dengan membeli sederet pemain bintang yang tentunya berharga mahal, serta menunjuk pelatih dengan reputasi top dunia. Langkah pertama sudah diambil oleh Newcastle United dengan mengumumkan kepergian Steve Bruce dari kursi manajer mereka. Kini The Magpies bergerak untuk mencari pemain yang baru, dan kini seperti yang dilansir oleh Connor, salah satu pemain yang diinginkan Newcastle United adalah Mesut Ozil. Selain itu, Newcastle United juga mengincar kiper Fenerbahce yakni Altay Bayindir. Belakangan muncul kabar bahwa Ozil tengah tak betah di Fenerbahce. Bahkan beberapa waktu yang lalu ia kedapatan menunjukkan kekesalan terhadap pelatih Vitor Pereira dengan melebarkan rompinya. Ozil pun dikabarkan sudah tak betah berada di skuad Vitor Pereira dan berencana yang ketika jendela transfer Januari mendatang dibuka. Bayern Munchen pesta Batgol ke gawang Benfica. Wakil asal Jerman yakni Bayern Munchen masih terlalu kuat untuk Benfica. The Rotten julukan dari Bayern Munchen berhasil mencokor tuan rumah dengan skor 4 gol tanpa balas. 2 dari 4 gol yang dicetakkan oleh Bayern Munchen dicetakkan oleh Leroy Sané di menit ke-70 dan juga di menit ke-84. Sementara itu 2 gol lainnya lahir dari gol bunuh diri Everton Soares dan aksi penyerang Bayern Munchen yakni Robert Lewandowski. Hasil ini membuat posisi Bayern Munchen kini nyaman di peringkat teratas grup E dengan raihan sempurna. Adapun Benfica, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi yang kedua dengan koleksi 4 poin. Dan untuk posisi ketiga ditempati oleh Barcelona yang pada pertandingan lain berhasil menang tipis 1-0 atas Dinamo Kiev. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.